201 tidak mampu minum. Tanpa disadari, acara gala itu sudah berlangsung setengah jalan. Para reporter dunia hiburan sudah pulang dan kembali bekerja keras tengah malam untuk mempersiapkan berita besok. Pada saat ini, seluruh tempat itu dilucuti dari fasad glamornya, seperti halnya melepas topeng, untuk menampakkan penampilan yang menggairahkan. Pada saat itu juga tirai pun dibuka untuk acara gala sesungguhnya, dan acara resmi pun masuk ke dalam agenda sebenarnya. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam gala ini termasuk banyak investor yang kuat dan berpengaruh. Dengan bantuan beberapa penjual minuman keras, mereka mulai berkeliling tempat tersebut untuk mencari mangsa. Saat itu, banyak artis wanita yang sudah tidak bisa menahan alkohol dan sudah mabuk. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk menolak, para investor langsung mengambil siapapun yang mereka pilih. Banyak pendatang baru yang tidak tahu bagaimana cara kerja industri hiburan. Setelah menenggak beberapa gelas anggur yang disiapkan khusus, mereka segera mabuk alkohol. Yang Mi juga minum terlalu banyak. Dia menempel dekat dengan Lee Jiuxian, dan mereka tetap bersama, berpelukan. Dia jauh lebih berani saat paparazzi tidak ada, melingkari bahunya dengan mesra dan berbisik-bisik dengannya. Han Yuyan melirik mereka dan diam-diam menggunakan ponselnya untuk mengambil beberapa gambar. Yang Mi dan Lee Jiuxian sempat terlibat skandal. Mereka dikabarkan menjalin hubungan saat syuting, namun keduanya membantah perselingkuhan tersebut dan mengklaim bahwa itu hanya spekulasi media. Namun, pada kenyataannya, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita tidak sesederhana itu di dunia bisnis pertunjukan. Terlalu tenggelam dalam akting dan mengubah fiksi menjadi kenyataan bukanlah hal yang aneh. Jika Yang Mi mengakui hubungan tersebut, ini bisa menjadi pukulan bagi popularitasnya. Dia tidak bodoh. Dia hanya memanfaatkan perkembangan karir Lee Jiuxian yang luar biasa untuk menciptakan sensasi bagi dirinya sendiri. Di tempat duduk VIP yang tenang, Yun Cixi bersandar di sofa, seluruh pandangannya agak kabur. Dia tidak minum banyak alkohol malam ini, tetapi kapasitasnya ternyata sangat kecil. Satu teguk, wajahnya sudah merah, satu gelas habis, pandangannya berputar. Turun dari lantai dansa, Lin Fengtian membawa beberapa investor kepadanya, dia ingin Yun Cixi bersulang untuk mereka. Yun Cixi tidak berani menolak. Mengetahui bagaimana Lin Fengtian sebagai pribadi, dia mempercayainya. Dia hanya perlu minum segelas anggur merah, namun satu gelas itu sudah cukup untuk membuatnya terhuyung-huyung. Lin Fengtian sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat saat menyaksikan ini. Dia mengira Yun Cixi bisa menahan minumannya cukup lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan satu gelas saja akan membuatnya mabuk seperti ini. Dia buru-buru membantunya ke satu sisi dan memanggil Qin Zhou. Qin Zhou sedang membantu Gu Xingzi minum alkohol. Saat Gu Xingzi menghabiskan segelas demi segelas minuman keras, Lin Fengtian bergegas menghampiri dan memberitahu Qin Zhou bahwa Yun Cixi benar-benar mabuk. Dia memutar matanya. Tidak mungkin. Apakah kapasitas alkoholnya seburuk ini? Dia benar-benar hancur. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang buruk sebagai seorang manajer. Lupakan Gu Xingzi yang tidak bisa minum alkohol, sekarang dia juga harus menyelamatkan Yun Cixi dari kesulitannya. Dia mendesah, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sangat menyukai Yun Cixi. Dia bergegas menghampiri, dan seperti yang diduga, Yun Cixi sudah kebingungan. Bawa dia kembali dulu. Sambil mengumpulkan pikirannya, Lin Fengtian memerintahkan ini dengan jengkel. Baiklah, kalau begitu, aku harus merepotkan Direktur Lin untuk membantuku mengatasi ini. Lin Fengtian melambai padanya dengan jijik. Qin Zhou membantu Yun Cixi keluar dari hotel, dan seorang pria, yang tampak seperti petugas hotel, segera mendatangi mereka dan dengan ramah bertanya, "Tuan, boleh saya bantu mengatur kendaraan?" "Ya, tolong atur seseorang untuk mengirim wanita ini pulang." Dia setuju tanpa banyak berpikir. Petugas itu segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mulai menyiapkan kendaraan untuknya. Kendaraan itu tiba dengan cepat, itu adalah Santana Hitam. Qin Zhou ingin membantu Yun Cixi menaiki kendaraan, tetapi dia dihentikan oleh petugas. 202 Sebuah peristiwa terlarang. Kendaraan itu tiba dengan cepat, itu adalah Santana Hitam. Qin Zhou ingin membantu Yun Cixi menaiki kendaraan, tetapi dia dihentikan oleh petugas. Ada apa? Dia mengernyitkan dahinya dan merasa ada yang aneh. Petugas itu tersenyum sopan. "Tuan, tolong bantu saya masuk ke dalam mobil."
Boleh saya tahu di mana dia tinggal? Dia menatapnya dan tersenyum sambil merenung. Begitu perhatiannya Anda dalam melayani. Ini suatu keharusan, Tuan. Dia menatap Yun Sishi yang pingsan dalam pelukannya dan merasa sedikit khawatir. Dia pikir yang terbaik adalah mengirimnya pulang sendiri, karena dia benar-benar khawatir padanya. Meski begitu, layanan terbaik Hotel Imperial sudah terkenal, karena tahu bahwa ia dapat mempercayai mereka, ia tidak lagi menyimpan kecurigaan apapun. Dia telah membaca resume wanita itu sebelumnya, jadi dia bisa memberikan alamatnya kepada petugas hotel. Apartemen Internasional Gold Star City. Tolong antar dia pulang dengan selamat dan, saat Anda sampai di sana, bantu dia masuk. Petugas itu dengan anggun meletakkan telapak tangannya di dada dan membungkuk. Saya merasa terhormat. Saya akan mengantar wanita ini pulang dengan selamat. Setelah yakin, Qin Zhou menyerahkannya kepadanya. Petugas itu membantu Yun Sishi masuk ke kursi belakang dan menutup pintu sebelum duduk di kursi penumpang. Di sudut yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Qin Zhou, pria itu menyerahkan kartu nama kepada pengemudi. Pergi ke sini. Di kartu nama itu tertulis, West Taihu Lake Valley, itu adalah tempat tinggal Tuan Li, seorang petinggi di Huanyu Entertainment. Pengemudi itu mengerti maksudnya. Dia tentu tahu siapa orang penting yang memilih wanita di kursi belakang itu. Santana melaju ke kejauhan. Qin Zhou menatap sedan hitam itu saat melaju pergi dan merasa sedikit gelisah. Dia agak menyesal, dia seharusnya mengirimnya kembali sendiri. Namun, beberapa sponsor masih menunggu untuk mendiskusikan sesuatu dengannya di dalam, dan salah satunya adalah sorotan malam ini. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Dari sopir hingga petugas, mereka semua adalah staf Hotel Imperial. Masalah apa yang mungkin terjadi? Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke hotel. Sedan hitam itu melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Pemandangan jalanan di luar tampak samar-samar. Itu sangat berbahaya. Petugas yang duduk di kursi penumpang tiba-tiba mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon. Bagaimana perkembangannya? Tuan Aaron, Nona Yun Sishi sudah ada di dalam kendaraan. Harap yakin bahwa instruksi Anda akan diikuti. Aaron memperingatkan, jangan sampai ketahuan. Pastikan sudah beres. Ya, petugas itu mengakhiri panggilan dan mengintip wanita di kursi belakang, hanya untuk melihatnya bersandar di jendela sambil tampak tidak sehat dengan alis berkerut. Dia jelas merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Aaron menutup telepon dan menoleh untuk melihat Mo Wanru tengah merapikan dirinya di depan cermin rias, ia tengah merias ulang wajahnya dengan sangat teliti. Tanpa menoleh, dia bertanya, apakah semuanya sudah dipersiapkan? Ya, Wanru, tenang saja, aku sudah memberi perintah. Tidak akan ada masalah. Jika saatnya tiba, hubungi wartawan dan ceritakan hal ini kepada mereka. Besok, skandal mengenai penggunaan aturan tak tertulisnya akan tersebar di mana-mana. Dia menyeringai, matanya berbinar sinis. Wanita Phoenix yang baru diam-diam bertemu dan tidur dengan seorang investor, menggunakan cara curang untuk mendapatkan status. Aaron, bagaimana kalau ini menjadi berita utama? Benar-benar sempurna. Dia berjalan mendekatinya dan mencium keningnya. Dia menanggapi dengan hangat dan bahkan tertawa penuh kasih. Aaron, kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Dengan cara apa? Dia merasa sangat senang dan menggodanya. 203 memblokir jalan untuk membawanya pergi. Aaron, kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Dengan cara apa? Dia merasa sangat senang dan menggodanya. Terlepas dari diranjang atau, hehe, Mo Wanru mengarahkan jarinya yang halus ke dadanya, tampak sensual dan melamun. Tanpa disadari, dia tertarik pada penampilannya yang menawan, dan tubuhnya tak dapat menahan diri untuk tidak condong ke arahnya lagi. Wanru, bolehkah aku memintanya lagi? Tidak, kau serakah. Kau baru saja menipuku 2 kali. Hentikan. Hehe, oke, aku akan berhenti. Dia pun menurut dan melepaskannya. Dia berdiri. Dengan riasan ulang yang cermat, dia tetap anggun dan berwibawa. Yun Sishi, biarkan aku melihat bagaimana kamu lolos dari ini. Santana melaju menuju lembah Danau Taihu Barat. Namun beberapa saat kemudian, lampu depan yang menyilaukan terus menyala dari belakang. Deru mesin mobil sport yang dahsyat terdengar tanpa henti. Seolah-olah seekor singa jantan yang marah dengan mata mengancam tengah mengejar mereka.
Ada apa dengan mobil itu? Mobil itu sudah mengikuti kita sejak lama. Pengemudi itu menyesuaikan sudut kaca spion. Lampu depan yang terus-menerus menyala dari belakang begitu terang sehingga hampir menyilaukannya. Mobil itu adalah Bugatti Veyron edisi terbatas, yang harganya mencapai puluhan juta. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mobil itu mahal. Biarkan saja, lanjutkan saja perjalananmu. Petugas itu tidak berminat untuk mengurusi hal lain dan hanya memerintahkannya untuk terus mengemudi. BIP. Klakson mobil sport di belakang mereka tiba-tiba berbunyi. Ketika Santana tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, pengemudi Bugatti Veyron tiba-tiba menginjak pedal gas, berpindah jalur, dan menyalip mobil lain dengan mudah. Melangkah ke depan, Bugatti Veyron berhenti secara horizontal di tengah jalan dan secara efektif menghalangi jalan Santana. Pengemudi terkejut dan menginjak rem secara tiba-tiba dan menghentikan mobil Santana hanya beberapa inci dari mobil sport itu. Ia begitu terkejut hingga ia terdiam di kursinya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Petugas itu sama terkejutnya, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi tepat waktu, pintu Bugatti Veyron di depan terbuka, dan seorang pria bertubuh tinggi berjalan mendekati mereka ke arah yang berlawanan dengan cahaya bulan. Pikiran pengemudi dipenuhi keraguan. Siapa orang ini? Siapa tahu, aku tidak begitu mengenalnya. Muyaze berjalan ke sisi Santana. Dia menundukkan kepalanya untuk mengintip ke dalam dan melihat Yun Sishi yang kebingungan terduduk di kursi belakang. Matanya tertutup rapat dan alisnya berkerut dalam, dia tampaknya menahan semacam ketidaknyamanan. Dia mengangkat alisnya yang anggun, bibirnya melengkung ke atas dengan dingin. Jendela mobil diturunkan. Pengemudi itu menjulurkan kepalanya dan membentaknya, "Dasar bajingan ceroboh. Ngapain sih kamu menghalangi jalan? Jangan bawa-bawa orang kalau kamu mau bunuh diri." Muyaze berkata, "Buka saja." "Hah, buka pintunya." Sesosok tubuh keluar terhuyung-huyung dari mobil sport itu. Tang Yu turun dari mobil dengan tergesa-gesa dan berlari ke tepi lapangan rumput sambil muntah sepuasnya. Sebelumnya, dia banyak minum, dan mobilnya melaju dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan melewati beberapa lampu merah. Demi menjaga citranya, dia berusaha untuk tidak muntah di dalam mobil. "Apa yang kau lakukan? Kau tidak mencoba membajak kami, kan?" Sopir itu ketakutan setengah mati. Namun, ini adalah anggapan yang mustahil. Dia belum pernah melihat seseorang yang mengendarai mobil, yang bernilai puluhan juta, membajak sebuah Santana sebelumnya. "Apa yang sedang kamu coba lakukan? Wanita saya ada di mobilmu." Sudut bibirnya berkedut. "Apa kau bercanda, wanitamu? Siapa kau? Jangan menguji kesabaranku." 1, 2. Keheningan malam itu dipecahkan oleh suara senapan yang dikokang. Detik berikutnya, bagian tengah alis pengemudi diarahkan dengan senjata api dari jarak dekat. Moncong senjatanya mengeluarkan asap tebal dan dingin. Sang pengemudi langsung pucat pasi. Ia begitu terkejut hingga bibirnya bergetar. Pintunya tidak terkunci. 204 kambing hitam. Sopir itu langsung pucat pasi. Dia begitu terkejut hingga bibirnya bergetar. Pintunya tidak terkunci. Muyaze menggendong Yun Sishi yang tercengang keluar dari mobil. Tubuhnya begitu lemah dan ringan sehingga dia dapat dengan mudah menggendongnya dengan satu tangan. Dia memanggil Tang Yu ke dalam mobil dengan tangannya yang lain. Dengan bunyi klik, pintu pun tertutup. Pengemudi itu bahkan semakin bingung. Apa yang terjadi? Dia hanya berkata, "Anda salah pilih wanita. Ini wanita yang benar." Petik 2. Pintu mobil ditutup dan dikunci setelah dia terlempar ke kursi belakang. Betapa terkejutnya dia menyadari bahwa pintu mobil tidak dapat dibuka, dan dia pun panik. Dia tidak mengerti, mengapa Muyaze melemparkannya ke mobil orang asing. Dia memukul dan menamparkan kaca mobil dengan panik, sambil menangis dengan sedih, "Direkturmu, apa maksudnya ini? Kenapa aku malah terlempar ke dalam mobil ini? Apa aku tidak menemanimu malam ini? Nyalakan mobilnya." Dia sama sekali tidak menghiraukannya dan dengan dingin memerintah pengemudi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pengemudi itu langsung pergi, merasa lega karena telah menerima amnesti. Mobil itu melaju kencang melewati mobil sportnya, menderu-deru diiringi teriakan putus asa Tang Yu. Tang Yu yang malang mengira dia telah meraih kesepakatan bagus dengan Muyaze untuk melambungkannya ke puncak ketenaran. Namun, sayangnya dia hanyalah umpan di matanya. Terus terang saja, dia hanyalah kambing hitam.
Seekor python terlihat melesat di kejauhan. Min Yu membetulkan bingkai kacamata di hidungnya dan melangkah keluar dari mobil. Ia melihat Mu Yaze menggendong Yun Sishi di tangannya. Wanita itu mabuk dan berbaring lemas di dadanya, tubuhnya bergerak gelisah pada saat yang sama. Dia bertanya dengan nada berbisik, "Bos, ini Yun Sishi." Matanya menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menggumamkan namanya. "Dialah orangnya." "Iya," desahnya keras dan memuji dengan tulus. "Dia benar-benar cantik, dia tampak seperti keluar dari lukisan." Ekspresinya berubah mendengar kata-kata pria itu. Dia menatap Min Yu dengan tajam. "Apakah aku perlu kau menilai penampilannya?" Kilatan berbahaya di matanya membuat bulu kuduk Min Yu merinding. Bosnya sangat posesif. Mu Yaze mulai menatapnya dengan waspada, seolah-olah dia berniat untuk menginginkannya, padahal dia hanya meliriknya. Dia tidak akan berani menginginkannya bahkan jika dia memiliki lebih banyak keberanian. Bagaimanapun, dia tahu betul apa yang mampu dilakukan bosnya. Awalnya dia mengira bosnya tertarik pada Tang Yu dan sama sekali tidak menyangka dia hanya dijadikan kambing hitam. Licik, ini sungguh kejahatan. Seseorang tidak boleh pernah menyinggung atasannya, atau mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati di tangannya. Mu Yaze menggendongnya ke kursi belakang dan menutup pintu mobil. Min Yu bertanya lagi, "Bos, kita mau kemana?" "Rumah," jawabnya dengan tenang. Min Yu mengerti yang mana rumah, dan itu tidak merujuk pada rumahmu. "Setelah ini, Anda terus memantau." "Ya, bos, jangan khawatir." Mu Yaze mengangguk sambil bersenandung dingin, lalu menunduk menatap wanita mabuk dalam pelukannya. Saat ini, dia sedang bersandar di dada pria itu, alisnya sedikit berkerut dengan mata terpejam membentuk celah tipis yang berkilau. Bibir mungilnya cemberut dan bergumam tak terdengar. Sebelumnya, dia melihat Lin Fengtian membawa beberapa investor untuk minum bersamanya. Dia hanya minum segelas sebelum pingsan. Untungnya, dia bukan pemabuk yang merepotkan, dan dia hanya meringkuk di sudut untuk tidur seperti anak kucing. 205 menggigitnya. Untungnya, dia bukan seorang pemabuk yang menyusahkan, dan dia hanya meringkuk di sudut dan tidur seperti anak kucing. Salah satu investor sangat tertarik padanya. Dia duduk di sampingnya sepanjang waktu dan menatapnya seperti predator terhadap mangsanya. Namun, dia tidak melakukan lebih dari itu. Dengan Lin Fengtian di dekatnya, dia tidak punya nyali untuk melakukan apa yang dia inginkan dan hanya bisa menontonnya. Bagaimana mungkin Mu Yaze tidak mengerti apa yang dipikirkan pria itu? Dia adalah godaan yang indah, godaan yang terlihat tetapi tidak dapat diraih. Dia bisa menyentuhnya tetapi tidak bisa melahapnya. Perasaan ini membuat hati seseorang gatal dan sakit pada saat yang bersamaan. Lin Fengtian sangat protektif terhadapnya, jadi investor itu tahu bahwa ada batasnya. Namun, wanita ini sangat langka dan pendiam pada kesempatan ini. Bagaimana dia bisa mabuk hanya dengan segelas anggur? Dia benar-benar berani menghadiri pesta dekaden semacam ini dengan toleransi alkoholnya yang menyedihkan. Tempat ini adalah sarang serigala yang berbahaya, dan dia seperti domba yang lemah di rumah jagal. Pikirannya bergemuruh ketika dia mengacak-acak rambutnya dengan penuh rasa tidak senang. Dia mengangkat wajahnya dengan tidak senang, matanya yang berkilau berbentuk almond menatap tajam ke arahnya sebelum dia mengepalkan tinjunya dan memberinya beberapa pukulan ringan di dada. Dia mungkin telah mengerahkan kekuatannya, tetapi dia hampir tidak merasakannya. "Hei, kamu orang jahat, orang jahat. Wanita ini sekarang punya nyali, iya. Memang benar aku jahat, tapi dia belum melihat seberapa jahatnya aku." Mobil itu berhenti di bawah rindang pohon. Dengan malam sebagai penutupnya, dia tersenyum nakal saat menggendongnya ke pangkuannya. Saat tubuhnya yang lemah dan kurus tak seimbang menunggangi tubuh berototnya, dan sesekali terjatuh, dia tertawa polos dan menawan, yang menyentuh titik manisnya. Dia duduk mengagumi keadaan mabuknya yang menggoda, bukannya kenaifannya, dia tampak memikat dan genit. Dia mengulurkan tangannya dan memegang dagunya dengan lembut, ujung jarinya mengusap bibir bawahnya. Dia berkedip, dan tanpa peringatan, menggigit ujung jarinya. Bibir merahnya menempel di jarinya sementara giginya menggesek buku jarinya dengan gerakan lambat dan cepat. Dia membelalakan matanya karena terkejut. Kucing ini tidak hanya bisa bertarung, dia juga bisa menggigit. Pikirnya sambil mengangkat alisnya. Namun, karena dia masih mabuk, gigitannya tidak terasa sakit. Sebaliknya, hal itu membangkitkan nafsu seksualnya yang terpendam.
Dia mendekap lehernya, membungkuk, dan menempelkan bibirnya ke bibirnya, dengan santai menyapu lipatan bibirnya, dia meluncur ke celah di antaranya. Terkejut, dia memukul bahunya berulang kali untuk membela diri. Alisnya berkerut dalam saat tangannya yang terlipat menghantamnya, bergumam dalam tidurnya, "Tidak, tidak. Aku tidak mau. Lepaskan aku." Dia sedikit geli dan kesal dengan penolakan paniknya, terutama saat dia berkata, "Kamu orang jahat. Jangan sentuh aku." Menarik. Pria itu menyadari akan menyenangkan untuk menggodanya dalam keadaannya saat ini. Dia mencium hidungnya hingga dia terengah-engah sambil melengkungkan tangan dan kakinya. Dia memang menyenangkan. Dia asyik menggodanya, dia mencubit dagu dan pipinya dengan main-main, seperti anak kecil yang asyik bermain dengan mainan kesayangannya. Ah! Dia menatapnya dengan marah dan menepis tangan nakalnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, menggenggam wajah Gu Xingzi dengan telapak tangannya yang kecil, dan duduk merenung dengan kepala dimiringkan. Bibirnya yang kaku tersenyum, bergumam, "Gu Xingzi. 206 siapakah saya? Gu Xingzi." Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Mu Yaze menjadi gelap. Dalam waktu singkat, ekspresinya menjadi kaku dan tanpa emosi. Suasana membeku. Seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi musim dingin yang membekukan setelah musim panas yang sebelumnya terik. Semburat amarah muncul di wajah pria itu yang tidak senang. Sepasang mata Phoenix-nya, yang menyerupai dasar jurang, diwarnai dengan nuansa amarah. Jelaslah bahwa dia sedang berada dalam pelukannya saat itu, nama pria lain keluar dari mulutnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi yang tidak ditutup-tutupi terhadap dirinya yang sombong. Wanita bodoh ini benar-benar memanggil nama pria lain. "Siapa nama yang kamu panggil?" Dia mencubit pinggangnya dengan kuat dan sekuat tenaga, membuatnya tertawa cekikikan konyol. "Hehe, gatal banget. Jangan gigit aku." Yun Sishi berpegangan erat pada bahunya sambil tertawa cekikikan, tawanya yang merdu bergema di angin seperti bunyi lonceng perak. Dia pikir dia bercanda dengannya. Sialan, dia mencengkeram pipinya tanpa ekspresi dan menggunakan ujung jarinya lebih kuat untuk membuat cubitannya terasa menyakitkan. "Ah, sakit sekali." Dia menjerit kesakitan. Karena kesakitan, dia mengerang seperti kucing. Dia mencoba melawan tetapi tidak bisa mengerahkan tenaga. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan dengan sia-sia melemparkannya ke bahunya. Penglihatannya hampir sepenuhnya kabur, jadi hampir setiap pukulannya hanya mengenai udara. "Bajingan, lepaskan aku." Dia menggigit bibir bawahnya karena tertekan dan tak berdaya. Dia bergeser ke kiri, ingin lepas dari genggaman pria itu, tetapi kekuatan pria itu membuatnya tak bisa bergerak. Tidak masalah kalau dia tidak bisa bergerak, tapi ketika dia akhirnya bisa bergerak, tubuh mereka tanpa sengaja bersentuhan, dan itu pasti akan menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi. Saat itu, karena mabuk, tubuhnya terasa panas membara. Kulitnya yang panas membara terasa seperti terbakar saat disentuh meskipun ada lapisan kain yang menutupinya. Tanpa disadari, keringat keluar dari tubuhnya. Keringat menetes dan meresap ke pakaiannya. Wanita itu tidak menyadari akibat mengerikan yang ditimbulkannya pada pria karena perilakunya. Kalau saja dia sedang sadar sekarang, dia akan melihat dengan jelas perjuangan mengerikan untuk menahan diri di wajah tampan pria itu. "Siapa?" Pria itu memaksa wajahnya untuk menatap matanya. Dia mendesak dengan penuh nafsu, "Siapa nama yang kau panggil?" "Gu Xingzi." Wanita itu menatapnya dengan mata terbelalak. Senyum polos dan jenaka muncul di wajahnya. Tiba-tiba dia menangkup wajah tampannya dengan kedua tangannya dan mengusapnya. "Apa? Bukankah kau Gu Xingzi?" Oh, pikirannya kabur karena mabuk. Dia jelas-jelas mabuk berat. Tetap saja, dia sangat mencintai keadaannya yang mabuk dan lesu. Dia seperti anak kucing yang menempel pada anak kucing lain. Dia dengan terpaksa membenamkan dirinya lebih dalam ke dadanya yang lebar, bertingkah nakal dan dengan sengaja malu-malu sesuai keinginan hatinya. Tampaknya pelukannya adalah seluruh dunianya. Wajah mungilnya benar-benar dapat menyentuh hati dan jiwa seseorang. Matanya yang berembun, yang saat ini dicat dengan sedikit mabuk, memberikan pandangan yang lembut. Dia menatapnya dengan mabuk, tampaknya ingin mengatakan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan. Melihat pesonanya yang menakjubkan, tetesan air tampak akan jatuh dari matanya. Di kedalaman bola matanya, tampak mekar bunga yang segar dan manis. Sungguh mengecewakan bahwa wanita ini tidak mampu menilai situasi yang dihadapi dan bahkan tampak tidak mengenali siapa dia.
Bahaya dan ketidaksabaran tampak jelas di matanya yang dingin. Siapa aku? Aku tidak tahu, jawabnya dengan nada memelas sembari berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeramannya. Erk. Sakit sekali. Aku tidak menginginkannya. Lepaskan aku. Matanya menyipit saat wajahnya menjadi gelap. Tanpa disadari, sedikit rasa tidak puas menyelimuti dirinya. Siapakah aku? Dia kehilangan kesabarannya. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dia mengeluarkan erangan tertahan karena rasa sakit. Tak mampu menghindarinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bibir adalah bagian wajah yang paling lembut, khususnya bibirnya, serapuh kelopak bunga sakura. Bibirnya berkilau, lembab, dan lembut. Ia menggigitnya sekali lagi dengan kekuatan yang cukup besar, dan bekas gigitan yang dangkal namun sensual pun muncul. Pergi kau, bajingan, bajingan. Dia menepuk bahunya dan bergumam tidak jelas. Dia jelas tidak senang dengan penindasan yang dilakukannya. Dasar wanita bodoh. Apa dia mabuk? Semabuk itu. Terlalu mabuk hingga tidak menyadari siapa yang ada di depannya dan siapa yang memeluknya. Dia aman karena dialah orangnya hari ini, tetapi jika dia tidak cukup waspada, apakah dia akan tahu nasibnya? Bisakah dia meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Gu Xingzi, yang baru saja dia panggil dengan penuh kasih, di mana dia sekarang? Bisakah dia melindunginya sepenuhnya? Dia menyeringai dari lubuk hatinya. Dia kecewa dengan betapa cerobohnya wanita ini. Kalau saja dia tidak meramalkan sebelumnya bahwa akan ada yang tak akan mampu melawannya dan mereka akan berusaha menjegalnya lagi, dan kalau saja dia tidak muncul tepat waktu, kemungkinan besar dia akan dilahap habis tak bersisa. Dia frustrasi, bukan karena dia mabuk, tetapi karena dia tahu betul kapasitas alkoholnya tetapi masih berani melepaskan diri. Apakah dia merasa begitu tenang? Dia bertemu dengannya saat dia sedang mabuk, tetapi jika itu pria lain, apakah dia juga akan dengan gegabah menunjukkan pesonanya seperti ini? Seperti seekor domba yang lemah, akankah dia menyerahkan dirinya pada belas kasihan orang lain? Api menyala di matanya. Bola matanya, yang biasanya dingin, kini berkobar. Dia tidak sabar untuk membakarnya habis. Wanita bodoh ini, bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi seperti ini? Dia ingin dia menjelaskan dengan jelas siapa yang menjadi dalangnya dan apa situasinya. Jika dia tidak membiarkannya mengalami kesulitan, dia takut dia bahkan tidak akan tahu apa kesalahannya. Telapak tangannya yang besar dengan berani menjelajahi keliman gaunnya dan dengan paksa menariknya ke bawah. Kain yang tak ternilai itu kemudian robek menjadi dua. Sambil menyingkirkan gaun yang menghalangi itu, dia menopang pinggangnya dengan tangannya yang besar dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Siapakah aku? Suara monoton itu bergema di tiup angin dan membuatnya terasa lebih dingin. Suara itu mempercepat ingatannya dan menarik kembali pikirannya yang melayang. Aku tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Siapakah aku? Dia dengan ganas menempelkan tanda ciuman di tulang belikatnya. Dia tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Dia memaksa membuka matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas, tetapi pandangannya terus kabur. Tubuhnya memiliki kondisi yang sangat unik. Dia selalu menjauhi alkohol, menghabiskan segelas penuh anggur merah sudah menjadi batasnya. Rasa mabuk itu datang dengan cepat dan kuat, tetapi hilang perlahan. Penglihatannya masih kabur, jadi bagaimana dia bisa melihatnya dengan jelas? Dia hanya bisa mengandalkan sedikit kesadaran yang tersisa dalam dirinya untuk menyentuh wajah pria itu. Karena terkena angin malam yang dingin, wajahnya terasa dingin saat disentuh. Dia merasakan bibirnya, yang juga tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Bibirnya tipis dan dingin menggigit. Menyadari bahwa pikirannya masih kabur, dia mencubitnya lagi dengan marah. Dia mengangkat wajahnya dan membawanya tepat di depannya. Dia menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan menekan sekali lagi, siapa aku? Kali ini, entah bagaimana dia mengenalinya. Wajah kecilnya berkerut, seolah seluruh dunia telah runtuh. 207 keras kepala. Kali ini, entah bagaimana dia mengenalinya. Wajah kecilnya berkerut, seolah seluruh dunia telah runtuh. Aku tidak mengenalmu. Hal ini tampaknya diucapkannya karena kesal. Apakah dia benar-benar tidak mengenalinya? Atau dia memanfaatkan keadaan mabuknya untuk mengucapkan omong kosong, berpura-pura tidak mengenalnya. Mungkinkah dia sengaja menentangnya? Kamu tidak mengenalku. Yun Sishi berpaling. Dia tidak ingin melihatnya. Menggunakan mabuknya sebagai alasan,
dia dengan berani bersikap pemarah padanya. Pikirannya mungkin berkabut, tetapi dia masih mengenali pria di hadapannya. Dia marah dan tidak ingin menanggapinya. Dia tidak terganggu oleh usahanya untuk mengabaikannya karena dia punya cara untuk membuatnya menanggapi. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Merasakan gerakannya, seluruh wajahnya langsung memucat. Jangan sentuh aku. Hah, bajingan, aku tidak menginginkanmu. Pergi, kau sudah punya tunangan dan banyak wanita, jadi kenapa kau masih menggangguku? Kenapa aku harus diganggu olehmu dan tahan dengan amarahmu? Kenapa? Dia punya tunangan, bukan? Dia bahkan melihatnya memeluk Tang Yu dan berbisik di telinganya setelah dia keluar dari lantai dansa. Apa bedanya dia dengan pria lain? Dia, seperti mereka, adalah seekor binatang yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Dia masih membalikkan wajahnya, matanya terbuka setengah dengan malas dan bibirnya terkatup rapat dengan dingin. Semakin lama dia memikirkannya, semakin dia merajuk. Dia menggerutu, aku ingin keluar. Begitu dia mengatakan ini, lengannya ditarik oleh pria itu. Dengan lengannya yang panjang, dia dengan mudah menariknya ke dalam pelukannya dengan 1 sendok. Dia terkejut hingga menjerit pelan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada dalam pelukannya. Ada senyum main-main di matanya. Dia melengkungkan bibir tipisnya ke atas dan, dengan suara rendah dan menawan, bertanya, wanita, apakah kamu benar-benar akan bersikap keras kepala padaku? Petik 2, petik 2. Sebutkan namaku. Tidak, dia tidak senang dengan sikap keras kepalanya. Dia tidak mengizinkannya melanjutkan dan memerintahkan, katakan. Tubuhnya bergetar pelan. Tubuhnya menegang karena perasaan buruk mencengkeram hatinya. Dia mengejek, kamu suka memaksa orang melakukan sesuatu yang tidak mereka mau, kan? Itu tergantung siapa orangnya. Dia menyeringai, kalau orang lain, mungkin aku tidak mau. Mendengar kata-katanya, dia tertawa marah. Hah, haruskah aku meneteskan air mata karena telah membuatmu bersedia? Sebaiknya kau bersikap seperti itu. Dia berusaha melawan rasa gelisah, tetapi lelaki itu mencengkeram pinggangnya erat-erat, tangannya yang besar menekan punggungnya. Keduanya menjadi semakin dekat satu sama lain. Wajah mereka sangat dekat, ujung hidung mereka saling bersentuhan, dan nafas mereka saling bercampur. Dia benar-benar merasa tidak nyaman dengan kedekatannya. Melihat wajah tampannya yang menarik dari jarak sedekat ini, dia mendorongnya menjauh, meskipun sia-sia. Bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan? Dia dengan putus asa memalingkan wajahnya, namun dia memegang dagunya dengan kuat di antara jari-jarinya yang panjang. Dia terpaksa memalingkan wajahnya ke arahnya lagi. Wajahnya yang terpaksa menghadapinya lagi, matanya menyipit dan basah karena kesakitan. Pria itu mencium bibirnya dengan penuh nafsu. Itu lebih nikmat dari yang pernah dibayangkannya. 1 ciuman, dan kemudian tak terhentikan. Dia menjadi bergairah ketika menciumnya, dan mereka melanjutkan urusan mereka yang belum selesai. Dia tidak bisa menahan gemetar karena sentuhan ringannya. Dia tampak lebih menarik dengan rona merah di wajahnya. Dia benar-benar membuat penilaian yang salah saat sebelumnya dia membandingkannya dengan seekor kucing. Kalau dipikir-pikir, dia sebenarnya mirip bunga popi yang cantik dan cabul dengan caranya membuat orang tak tertahankan untuk semakin mendalaminya dan menjadi ketagihan. 208 Aku suka mendengar suaramu. Dia benar-benar membuat penilaian yang salah saat sebelumnya dia membandingkannya dengan seekor kucing. Kalau dipikir-pikir, dia sebenarnya mirip bunga popi yang cantik dan cabul dengan caranya membuat orang tak tertahankan untuk semakin mendalaminya dan menjadi ketagihan. Dia terkejut dan marah dengan tindakan kurang ajarnya. Namun, dia lebih terkejut daripada marah. Dia mencoba mendorong dadanya lagi dengan sekuat tenaga, tetapi usahanya yang lemah tidak berpengaruh pada fisiknya yang kuat. Dia dengan mudah menggenggam pergelangan tangannya dengan 1 tangan. Lepaskan, lepaskan aku, Muyase. Dia sedikit terengah-engah dan menatapnya dengan marah. Namun, dia tidak terganggu. Dia mendekatkan bibirnya dan mengangkat sebelah alisnya dengan nada mengejek. Kenapa? Bukankah kau baru saja mengatakan kau tidak mengenalku? Saya, tawanya yang seksi menggema di telinganya saat dia dengan berani menariknya lebih dekat padanya. Sambil membuka mulutnya, dia menarik tali pengikatnya dengan giginya yang seputih salju. Gigitan, sentakan, dan hentakan, dengan poninya yang menyapu pipinya, kancing gaunnya langsung terlepas.
Daging bahu yang lembut dan halus di bawahnya pun terlihat. Ia meraih dan memeluk bagian belakang lehernya, lidahnya menjilati tengkuknya. Ia mengendus kulitnya yang seputih giok dengan penuh cinta, aroma tubuhnya seperti baru saja keluar dari kamar mandi dengan aroma alaminya. Dia benar-benar tercengang. Dengan kedua tangannya yang digenggam erat oleh tangan pria itu dan suaranya yang gemetar, dia memohon, jangan lakukan itu di sini. Ya, benar. Jawaban singkatnya membuat suaranya tertahan. Dia merasa malu dan kesal. Masalah seperti ini memang memalukan, apalagi jika dilakukan di depan umum di dalam mobil. Hal itu membuatnya merinding. Pria ini selalu penuh semangat. Dengan mobil mereka yang berada tepat di pinggir jalan, kendaraan lain mungkin akan lewat dan memergoki mereka beraksi. Pikiran itu cukup memalukan hingga membuatnya ingin menggali lubang di tanah untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa dia telah memerintahkan anak buahnya untuk menutup jalan panjang berliku di bukit itu, tidak ada mobil yang bisa melewatinya. Berbeda dengan pikirannya, dia lebih terganggu dengan orang lain yang menginginkannya. Akan tetapi dia tidak mengetahui hal ini dan berada dalam keadaan gugup. Kenapa aku selalu tidak berdaya di hadapannya? Kenapa dia selalu bisa melakukan apapun yang dia mau padaku? Dia merasa putus asa. Matanya perih, lalu air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak lebih menawan dalam keadaan menangis. Matanya yang berair berbinar-binar dalam protes diam-diam, membuatnya ingin melahapnya saat itu juga. Kulitnya yang putih bersih dan halus tampak semakin cantik jika disinai cahaya bulan dan semilir angin yang membawa harum bunga begonia. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatapnya dengan mata menyipit sembari menutupi tubuhnya dengan jaket besarnya. Dia ingin melahapnya di bawah naungan sinar bulan. Cengkeramannya yang menyesakkan dan tangisannya yang memilukan menjalar di punggungnya bagai arus listrik, membuat tubuhnya tegang. Dia menundukkan kepalanya dan dengan penuh nafsu menggigit tengkuknya yang menawan sambil menempelkan tangannya ke bahunya. Dia menegangkan bibirnya dan menolak untuk membuka mulutnya, memilih untuk menelan rasa malu dan takutnya. Sikapnya yang terkendali agak membuatnya kesal. Dia berkata dengan nada malas, "Panggil namaku." Dia mendesah pelan sambil memegang bahu pria itu. Melihat pria itu dalam ketenangannya yang biasa sambil menangis, dia merasa semakin malu pada dirinya sendiri. Suaranya yang menggoda terdengar lagi. "Panggil namaku. Aku suka mendengar suaramu." 209 Taman Villa yang indah. Suaranya yang menggoda terdengar sekali lagi. "Panggil namaku. Aku suka mendengar suaramu." Tidak, dia terengah-engah dan terisak-isak, menolak untuk bekerja sama, namun, dalam situasi ini, pria itu masih punya cara untuk membuatnya membuka mulut. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan tangisan sedih. "Bagus sekali. Apakah kamu mengenalku?" "Ya, aku kenal kamu." "Siapa namaku?" "Muyase." "Muyase." Isaknya tak terkendali. Pria itu membungkuk dan membungkam bibirnya dengan penuh gairah. Manis sekali. Aroma samar anggur merah keluar dari sela-sela giginya dan memikatnya, ciumannya bertambah dalam dan bergerah saat dia membenamkan dirinya dalam bibir menggoda itu. Mungkin karena alkohol dalam tubuhnya, atau mungkin dia juga sedang terangsang, bagaimanapun juga, dia tidak menolak rayuannya dan malah dengan takut-takut mengikuti tempo yang ditentukan oleh ujung lidahnya. Kelopak matanya yang lembut menutupi bibirnya dan mengisap lidahnya. Bibirnya yang kecil dan gemetar menjilat dan bergerak pelan di atas bibirnya. Untuk beberapa saat, ia berada dalam ilusi bahwa ia sedang menggendong seekor anak kucing yang menggemaskan, yang mengekspresikan kegembiraannya dengan menjilati bibirnya. Dibandingkan dengan ciuman liar yang penuh gairah, tindakan kecilnya ini lebih memikat. Tatapan matanya semakin dalam. Jika bukan karena keraguannya, dia mungkin akan melahapnya habis-habisan di dalam mobil. Tindakannya berangsur-angsur menjadi ringan dan lembut seiring penyerahan dirinya. Setelah sesi bercinta mereka, dia diam-diam meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing dan tertidur karena kelelahan. Mereka baru saja berhubungan seks di dalam mobil, tetapi itu tampaknya tidak memuaskan seleranya. Dia seperti anak muda yang menginginkan lebih setelah pertama kali mencicipi buah terlarang. Mobil itu melaju hingga ke suatu tempat terpencil, ke sebuah hunian bernama Scenic Villa Garden, yang lingkungannya penuh dengan keanggunan tinggi. Wanita dalam pelukannya masih tertidur meskipun sudah sampai di tempat tujuan. Dia mungkin hanya merasa malu, jadi dia menyerah begitu saja dengan menutup matanya dan tidak bergerak sama sekali.
Seorang pelayan membuka pintu mobil dan dengan tenang memperhatikannya menggendongnya keluar dan memasuki pintu masuk villa yang mewah. Villa ini baru saja selesai dibangun. Pembangunannya dimulai 15 tahun yang lalu. Ibunya sedang sakit-sakitan saat itu, jadi kakeknya menghabiskan banyak uang untuk mencari sebidang tanah yang cocok di pinggiran kota untuknya. Ia bermaksud membangun taman villa di tempat yang indah ini untuk pemulihan sang ibu. Ibunya, Jiang Yishan, sangat disukai oleh tuan-tuamu. Sepetak tanah ini, meskipun jauh dari kota, tetap mahal karena lingkungannya yang indah. Mu Seng bahkan mengundang seorang geomancer untuk memeriksa tempat ini saat itu. Itu adalah lokasi langka dengan semua elemen yang tepat, ideal untuk pemulihan. Sayangnya, ibunya berumur pendek dan meninggal saat pembangunan masih berlangsung. Meninggalnya dia merupakan pukulan berat bagi Mu Seng. Proyek itu dikesampingkan hingga Mu Yaze mengambil alih saat dia dewasa. Villa ini dibangun setahun lalu, tetapi belum diberi nama. Orang kaya tertarik dengan pemandangannya yang indah dan lanskapnya yang tak tertandingi, dan tempat ini menjadi lokasi utama di ibu kota. Ingin memiliki properti di sini cukup sulit, karena harga satu villa mencapai miliaran dolar. Mu Seng sangat menyukai unit bergaya Cina di atas bukit. 210 kebuntuan ayah dan anak satu. Villa ini diselesaikan dengan menggunakan cetak biru taman bergaya Cina retro. Beberapa paviliun dan bebatuan dengan air mengalir menjadi latar belakangnya. Villa ini tampak elegan dengan gaya klasik. Lelaki tua itu dengan mudah mengalihkan akta kepemilikan sebidang tanah ini kepada Mu Yaze, yang membuatnya dicemburui oleh anggota klan lainnya. Cinta Mu Seng untuk cucunya terlihat jelas dalam kejadian ini. Namun, tidak dapat disangkal bahwa villa itu awalnya ditujukan untuk ibu Mu Yaze, Jiang Yishan. Karena dia sudah tiada, wajar saja jika dia mencurahkan cintanya kepada cucunya. Mu Yaze menggendong Yun Sishi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri begitu mereka memasuki kamar tidur. Dia, yang terlahir dengan sendok perak, tidak pernah mengurus siapapun sebelumnya. Oleh karena itu, gerakannya pasti canggung, dan dia secara tidak sengaja menyakitinya dari waktu ke waktu. Hari yang penuh kejadian itu benar-benar membuatnya kelelahan, sehingga kelopak matanya bahkan tidak berkedip saat ia merasakan sakit dan, sebaliknya, hanya terbuka lebar, terlalu lelah untuk menyuarakan keluhan. Ketika dia membersihkannya, dia menyadari bahwa dia lebih kurus daripada yang dia duga sebelumnya. Mungkin karena dia telah melalui fase menyusui, dia montok di bagian yang tepat, tetapi dia masih bisa dengan mudah memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan. Tulang selangkanya yang menonjol berwarna putih seperti tulang giok dan kedua lengannya sangat kurus seperti akar teratai, seolah-olah dia bisa mematahkannya dengan sedikit kekuatan. Ini bukan tentang pinggangnya yang ramping. Pinggangnya terlalu ramping. Wanita seharusnya sedikit lebih berisi. Tampaknya dia perlu berinvestasi dalam beberapa tonik bergizi untuknya. Mengapa wanita ini selalu kurus tidak peduli apa yang dimakannya? Bagaimana dia menjalani 6 tahun terakhir? Saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak sekurus ini dan memiliki sedikit lebih banyak daging di tubuhnya. Dia, tentu saja, tidak tahu kesulitan yang telah dialaminya selama 6 tahun terakhir. Saat kuliah, dia menyusui Yuyu. Untuk menambah penghasilan keluarga, dia harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Selain mengerjakan semua itu, karena saat itu dia masih tinggal bersama Yun Ye Cheng, Li Qin juga menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia berhasil menyelesaikan studinya ketika Yuyu sedikit lebih tua, tetapi karena putranya, dia dikucilkan. Tidak ada laki-laki di rumah itu yang dapat membela pasangan ibu dan anak itu, sehingga mereka mengalami banyak diskriminasi. Ia menyalakan pancuran untuk membersihkan busa mandi yang menempel di tubuhnya. Setelah itu, ia menutupinya dengan jubah mandi dan membawanya ke tempat tidur. Dia dikejutkan oleh suara dering dari sofa. Dia berjalan mendekat untuk melihat, itu adalah ponselnya. Ketika dia mengangkat telepon, dia melihat foto profil Yuyu yang lucu muncul di layar. Suara lembut terdengar di ujung telepon saat panggilan tersambung. Ibu sayang, kapan ibu pulang? Rumah ini gelap dan dingin sekarang, ibu takut. Ibu, cepat pulang. Ibu memanggang jari spons kesukaan ibu. Suara manis anak itu sangat kontras dengan sikapnya yang egois terhadap ayahnya. Di hadapan ibunya, dia selalu menjadi anak kecil yang dimanja. Ia mengangkat alisnya karena terkejut, mengingat bagaimana ia pernah disiram seember air dingin oleh anak laki-laki itu waktu itu.
Dari apa yang dapat ia ingat, anak itu tidak selembut dan penuh kasih sayang seperti ini. Yun Cixi adalah ibuku, Ibu Yun Tianyu. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkannya disakiti atau disakiti dengan cara apapun, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Kau pikir kau siapa? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menindas ibuku dan membuatnya sedih? Jika aku melihatmu melakukan ini lagi dan membuatnya menderita, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dulu dia sangat bermusuhan, tapi sekarang, di hadapan ibunya, dia polos dan kekanak-kanakan, tidak berbeda dengan anak berusia 6 tahun lainnya. Bisakah seorang anak berusia 6 tahun bersikap nakal dan pandai berakting? Selanjutnya bab 211 kebuntuan ayah dan anak 2.